Pripun? Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemungutan suara di TPS dihentikan karena ada surat suara yang sudah tercoblos. Kawanan pencuri menggasak motor warga yang sedang antri di TPS. Seorang penambang pasir tewas di Embung. Sejumlah surat suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu siang ditemukan sudah tercoblos. Surat suara yang telah tercoblos ini untuk pemilihan calon legislatif Kota Bandar Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Peristiwa ini membuat geger warga yang pertama kali menemukannya saat akan mencoblos. Bawaslu Bandar Lampung masih memeriksa temuan ini, namun belum memberikan keterangan jumlah surat suara yang tercoblos. Akibat temuan itu, proses pemilihan di TPS langsung dihentikan. KPPS membuka kotak surat suara dan memeriksa surat suara yang belum dipakai. Dia tukar, dikasih lagi ke surat suara, yang kedua, terbuka, kampusan lagi. Ya. Akhirnya dicoba-coba selama dia semua dimasukkan. Dengan berdasarkan itu kita minta dari TPS memberhentikan. Kita akhirnya setelah berkomunikasi dari TPS dengan PK Panwascam dan kita instruksikan untuk segera dihentikan prosesi. KPU akan melakukan pemungutan suara ulang di TPS ini setelah hasil penyelidikan tercoblosnya surat suara sebelum dicoblos oleh pemilihnya terungkap. Tangan tunjuk ya tangannya. Dari total 260 daftar pemilih tetap, baru sebanyak 115 orang yang mencoblos. Kasus ini masih terus ditelusuri Bawaslu dan KPU dan hasilnya akan segera dipublikasikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah pasien demam berdarah yang sedang dirawat di Puskesmas Banyumas Pringsewu tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu. Pasalnya, pada hari pemilihan Rabu 14 Februari 2024, tidak ada panitia pemilihan suara yang datang ke Puskesmas. Sebanyak 26 pasien yang dirawat dan punya hak pilih mengaku sangat kecewa karena mereka gagal memberikan suaranya. Padahal seharusnya ada panitia TPS yang datang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sini aja, orang TPS-nya lupa. Saya nggak bisa berdiri lama ngeliat di sana. Tapi keinginan ibu untuk memilih ada bu? Ada, sangat ada pak. Terus, saya nggak mau golput saya. Oh begitu. Iya. Terus bu, ini bu, kita untuk surat undangannya sudah didapat? Udah ada, udah komplit saya pak. Hanya tinggal pelaksananya bu ya? Selain di Puskesmas Banyumas, sebanyak 10 pasien DBD yang dirawat di klinik Kecamatan Sukoharjo juga tidak bisa ikut memilih. Pihak Panwas mengklaim sudah meminta KPPS untuk datang ke Puskesmas, namun hal itu ternyata tidak dilakukan. Terkait dengan masyarakat yang memiliki hak pilih kemudian dia pada hari ini memang tidak bisa melaksanakan atau mencoblos di TPS karena memang sakit, itu nanti kita sampaikan secara langsung kepada PPK melalui rekomendasi dari kami bahwa PPK memfasilitasi penyaluran hak pilih warga masyarakat yang ada di tempat kesehatan. Kasus ini masih ditelusuri pihak Bawaslu Pringsewu untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.
Seorang kakek bernama Suyatman, warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, Rabu pagi, terpaksa digendong menuju TPS untuk mencoblos karena desa ini terendam banjir sejak beberapa hari lalu. Dua petugas dari TPS 02 secara bergantian menggendong sang kakek sejauh 300 meter karena ia tidak kuat menerabas jalan yang tergenang air dan berlumpur. Suyatman merasa senang karena akhirnya bisa memberikan hak suaranya meski dengan perjuangan melewati banjir. Ia juga berharap warga lain yang berhalangan ke TPS bisa dibantu untuk memilih. Pak, Sulit. kenapa Pak? Karena banjir. Oh gitu. Kalau tetap semangat tapi Pak ya. Tetap. Ini banjir sudah berapa hari Pak? Udah sekitar 5 hari. 5 hari ya. Ini tadi mau kemana sih Pak? Mau coblosan Ke TPS Man? ke TPS 1. Sebelumnya? Sebelumnya TPS 1 juga. Iya. Berapa sih Pak jarak rumah dari TPS sekarang? 300. Kondisi awal ya nggak layak lagi, memang dia terendam ke dalam. Oh gitu. Ke dalam awal kan di balai kampung TPS 02 ini. Tapi sekarang tempat yang awal itu balai kampung itu terendam sampai gitu. masuk ke dalam dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara. Oh gitu. Termasuk TPS 01 ya? Iya, TPS 01 juga dipindahkan karena juga sama. Gitu. Tonton Mas. Warga terpantau antusias mengikuti pemilihan umum dan datang berbondong-bondong ke TPS terdekat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu TPS yang dievakuasi atau dipindah karena tergenang banjir sebelumnya, yaitu TPS di 02, salah satu TPS dari 41 TPS yang ada di Desa Mekar Asri, Kecamatan Gedong Aji Baru. Petugas TPS telah mengevakuasi seorang pemilih yang sudah lanjut usia karena tidak bisa berjalan lantaran itu jalan menuju ke rumahnya adalah tergenang air dan lumpur, sehingga terpaksa dilakukan evakuasi dan dibawa langsung ke TPS untuk melakukan memberikan hak suara dalam pemilihan umum ini. Banjir juga hingga sampai saat ini belum juga surut dan ketinggian yang berada di rumah masih kedalaman sekitar 40 cm dibandingkan yang sebelumnya mencapai hingga 1 meter. Genangan air ini terjadi sejak 5 hari yang lalu. Dan saat ini antusias warga juga untuk melakukan pemilihan, mereka semangat dan bergantian untuk berdatangan ke TPS 02 untuk menyampaikan hak pilih mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 014 Kelurahan Wai Bengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat menyediakan prasmanan dan aneka makanan di depan TPS. Hidangan ini diperuntukkan bagi warga yang akan memilih sambil menunggu antrian. Inisiatif makanan gratis ini dilakukan KPPS supaya warga tidak jenuh dan semangat untuk datang memilih. Pantauan pada Rabu siang, warga antusias datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Kita punya sendiri taruh, terus dekorasi punya sendiri, terus aneka makanan ini semua dari warga, biar yang pemilih itu nggak golput. Ini emang semua dari warga, untuk warga menuju pemilu demokrasi dan tidak ada yang golput untuk Indonesia emas. Selain makanan dan minuman, agar lebih menarik, panitia juga menyambut pemilih dengan kostum unik tokoh kartun dan seragam sekolah. Upaya ini pun mendapat apresiasi dari warga dan mereka senang datang ke TPS. Iya, sebentar. Partisipasi warga untuk acara pemilihan ini kan acara yang gembira ya, jadi makanya warga sepakat untuk menyediakan sekedar snack bagi warga yang nyoblos, silahkan. Kenapa nyediain Bu? Kan di tempat-tempat yang lain enggak Bu? Ini karena warga di sekitar kami ini termasuk alhamdulillah guyup rukun dan ingin menciptakan sesuatu yang dikenang saat ini, karena ini pesta 5 tahun sekali. Gratis. Gratis. Ada apa aja yang disediain Bu? Ada kacang, ada cilok, campur, nasi kucing, tempe, ada jamu. Gimana Bu menurut Ibu
dengan adanya di TPS ini makanan minum dan tempatnya unik. Nyaman nggak? Nyaman sekali. Ini juga kreatif lah ininya, kalingnya hebat. Pihak KPPS berharap partisipasi warga bisa ikut memilih 100% dari total 290 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.